Starting 11 timnas Indonesia versi Sandy Walsh, Marcelo Ferdinand harus masuk skuad. Namun sebelum lanjut, mohon ringankan jari Anda untuk subscribe, like, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info yang menarik seputar timnas Indonesia. Kalau sudah, mari kita lanjut. Sebagaimana diketahui, proses naturalisasi Sandy Walsh sudah sampai di tahap akhir. Hanya menunggu persetujuan DPR RI dan Presiden Joko Widodo membuat Kepres. Sandy Walsh sendiri sempat bergabung dalam sesi latihan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Asia 2022. Walau belum bisa diturunkan karena ia belum memiliki KTP. Lewat sesi latihan itu, Sandy Walsh melihat bagaimana kualitas para penggawa timnas Indonesia dan berkenalan dengan pemain yang langganan dipanggil Sintayong. Mulai dari pemain senior hingga pemain muda seperti Marcelo Ferdinand. Sudah ia ketahui kualitasnya saat dia ada di lapangan hijau. Maka dari itu, ketika hadir sebagai bintang tamu dalam YouTube Chandra Margatama, Sandy Walsh bisa membuat starting 11 timnas Indonesia versi dirinya sendiri. Untuk posisi kiper timnas Indonesia, tanpa ragu Sandy Walsh memilih sosok kiper milik Bali United, yakni Nadeo Argawinata. Kemudian untuk formasi di lapangan, Sandy Walsh mengaku akan menggunakan formasi 5-3-2 dengan ia berperan sebagai bek kanan atau fullback timnas Indonesia. Saya suka bermain dengan formasi 5 back, jadi saya di sisi kanan, kemudian ada Asnawi, Jordi Amat, dan Elkan Bagot. Di kiri ada Pratama Arhan, ujar Sandy Walsh. Asnawi Mangku Alam dan Pratama Arhan kini bermain di luar negeri, sedangkan Jordi Amat dan Elkan Bagot adalah sama-sama pemain naturalisasi jebolan Liga Eropa. Pemain naturalisasi Sandy Walsh masih berupaya membuat starting line up timnas Indonesia terbaik versi dirinya setelah back ia meracik pemain andalan di lini tengah. Sandy Walsh mempercayakan lini tengah kepada dua pemain naturalisasi, mulai dari Mark Klok sebagai pengatur serangan serta Stefano Lillipali untuk menjadi juru gedor. Namun Sandy Walsh juga tetap mengakui kualitas pemain muda Marcelo Ferdinand dan dianggap layak berduet dengan Mark Klok dan Stefano Lillipali di lini tengah. Di posisi pemain tengah, saya pilih Mark Klok, kemudian Marcelo Ferdinand serta Stefano Lillipali, ungkap Sandy Walsh. Berbeda dengan lini depan, Sandy Walsh justru mempercayakan kepada dua pemain lokal yang berpengalaman di luar negeri, yaitu Witan Sulaiman dan Sadil Ramdhani. Saya mau pilih Witan Sulaiman dan Sadil Ramdhani di lini depan, tegas Sandy Walsh. Bahkan ketika disuruh memilih apakah mau Marcelo Ferdinand atau Egy Maulana Fikri yang berkarir di luar negeri, Sandy Walsh pun tetap percaya pada pemain Persebaya itu. Saya bilang ke dia, kamu sudah ada di tim utama, itu tidak mungkin saat saya berusia 17 tahun. Saya tidak pernah bergabung di tim utama, tapi dia bisa, ungkap Sandy Walsh. Marcelo adalah pemain yang berbakat, dia memiliki mental yang bagus dan dia ini orangnya mau belajar. Dia juga memiliki personality yang bagus, ucap Sandy Walsh. Saya rasa dia akan punya karir yang bagus kalau dia melakukannya step by step dan ia tetap bekerja keras, ungkap Sandy Walsh. Sejak beberapa waktu lalu, Sandy Walsh menjadi sorotan karena masuk dalam salah satu proyeksi PSSI untuk mengikuti program naturalisasi dan membela timnas Indonesia. Rupanya tak hanya PSSI yang berminat mendatangkan bek andalan KF Mechelen itu, bahkan Republik Irlandia juga sempat menawari Sandy Walsh untuk bergabung. Pasalnya, ayah dari Sandy Walsh, Gary Walsh, memiliki darah Irlandia dan Swiss, maka peluang untuk merumput di Eropa terbuka lebar untuk bek 26 tahun tersebut. Bagaimana menurut kalian? Saksikan video-video berikutnya. Salam olahraga.